Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki, berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar, dan itu pun tidak sampai tuntas. Terkisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah, yang kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Kartini, marilah nak. Kartini. Ada apa ayah? Ayah memanggilku. Ayah ingin bicara padamu. Bicaralah ayah, aku akan mendengarkannya. 2 hari yang lalu Raden Aryo Singgi datang menemui ayah. Dia ingin meminangmu. Meminangku di usia sebelia ini. Tidak ayah, aku tidak mau. Menikahlah nak. Sudah waktunya kamu menikah. Bersamanya hidupmu akan tercukupi. Aku tahu ayah, tapi bukan itu maksudku. Menikah akan menggagalkan sekolahku dan aku tidak menginginkannya ayah. Kartini. Kartini berjalan dan terus berjalan, mencari tempat untuknya mencurahkan kepedihannya. Di dalam benaknya hanya terpikirkan sosok para sahabatnya yang kerap dengan setia mendengarkan keluh dan kesahnya. Di lain sisi, Rosa Abendanon baru saja menerima sebuah surat dari Kartini. Kepada sahabatku, Rosa Abendanon, bahasa mana sebenarnya, meskipun kita kuasai dengan baik, dapat mengutarakan getaran jiwa setepat-tepatnya. Bahasa semacam itu tidak ada, hanya ada bahasa ajaib yang tak terucapkan, yang tak terwujud kata-kata maupun lambang huruf, tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan. Bahasa demikian itu adalah bahasa mata yang suci dan bersih, cermin jiwa yang cerah. Saya sangat sayang pada kaum wanita. Saya menaruh hati pada nasibnya, karena dia tidak dihargai dan ditindas seperti yang masih terdapat pada banyak negeri dalam abad yang terlalu. Kartini, di mana Stella dan Konvoy? Mengapa mereka tidak bersamamu? Mereka tak bersama Kartini. Mereka pergi kemana? Apa mereka sedang sakit? Kami akan pergi ke Belanda untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kami akan meninggalkanmu. Rosa, jangan katakan kau akan meninggalkanku, Rosa. Tidak bisa, Kartini. Ini semua sudah banyak ayah. Dan ini juga ada istiadatnya. Tidak, Rosa. Ayahku menjodohkanku dengan bangsawan Rembang dan ayahku menyetujuinya. Aku tidak menginginkannya, Rosa. Tidak bisa, Kartini. Kamu harus menghadapi kata-kata ayahmu. Kau tahu sendiri bagaimana ayahmu. Rosa, aku tidak mau. Aku ingin bersekolah, Rosa. Aku ingin pergi bersamamu. Tidak, Kartini. Kamu harus tetap di sini. Aku tidak bisa membawamu. Rosa, maafkan aku, Kartini. Rosa! Rosa! Kepedihannya kini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus terhenti, dan dengan tiba-tiba para sahabatnya meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tersimpan secerca harapan untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Abendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua Kartini. Kartini terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu, hingga Tuan Abendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepadanya.
Ayah, 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 Ada apa Kartini? Tidak pantas seorang wanita berteriak berlebihan seperti itu. ayah. Aku mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda, ayah. Berhari-hari aku mengirimkan surat ke sana dan aku akan bersekolah di Belanda, ayah. Dari mana kau mendapatkannya? Dari Tuan Ambendanon, ayah. Dia adalah ayah dari sahabatku, ayah. Tidak Kartini, pendidikan itu memang penting, apalagi dengan beasiswamu itu. Perempuan tidak pantas berpendidikan berlebihan seperti itu. Berlebihan. Apa maksudnya, ayah? Aku ingin bersekolah di Belanda, ayah. Ah, sudahlah, perintahku tetap sama. Raden Arya Singgi akan datang menemui. Raden, marilah. Bicaralah pada Kartini. Marilah Kartini. Bisakah aku meminta waktumu sebentar? Kalaupun aku mengatakan tidak, aku pun tahu kau pasti akan meminta sebagian waktuku, Raden. Tentunya kau telah mendengar ini dari ayahmu, bahwa aku ingin meminangmu. Berhenti membicarakan hal yang telah aku ketahui ini, Raden. Karena aku telah mengutarakan permintaanku kepada ayahku, tetapi ayahku tidak menanyakan kesediaanku, Raden. Katakan itu memang ada benarnya. Baik dulu kau ketahui, aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta, kau bilang sebuah hasrat adalah cinta. Sederhana kali pemikiranmu, Raden. Tapi memang itulah yang kurasakan Kartini. Itulah bedanya cinta yang kau miliki dengan cinta yang ada pada diriku, Raden. Aku sama sekali tidak mengerti maksud dari kata-kata seperti itu. Berbicara tentang cinta, di dalam diri ini pun juga masih ada cinta, Raden. Cinta ini tertuju pada mereka, kepada kaum wanita. Apa maksudmu Kartini? Aku sama sekali tidak mengerti. Raden, aku ingin bertanya padamu. Jika kau memiliki cinta kepada seseorang, apa yang kau lakukan pada orang itu? Maka akan kuperjuangkan cintanya Kartini. Sama dengannya cinta ini, Raden. Aku ingin memperjuangkan kaumku dari kaum yang kau terhati. Dan aku ingin bersekolah. Aku mengerti maksud dari perkataanmu. Tapi bagaimana dengan ayahmu Kartini? Ayahmu ingin agar kita menikah. Begitu juga denganku. Aku juga menginginkan agar kita menikah. Ayahku tidak akan menikahkanku denganmu, Raden. Jika kau tidak meminangku, itu semua ada pada dirimu, Raden. Jadi maksudmu aku harus membatalkan pinanganku? Ya, itulah yang aku mau, Raden. Aku ingin bersekolah. Lalu bagaimana dengan cintaku Kartini? Tak pantaskah aku merasakan cinta? Biarkan aku memperjuangkan cintaku. Lalu bagaimana jika ayahku tetap melarangku bersekolah, Raden? Baiklah, jika ayahmu tetap melarangku, aku akan tetap mendukung cita-citamu. Apa ini cukup meyakinkanku, Raden? Ya Kartini, kau bisa memegang janjiku. Kau berhak melakukan apapun yang kau mau. Jika memang benar, aku akan mempercayai perkataanmu dan aku akan menerima pinanganmu, Raden. Terima kasih Kartini. Harusnya aku yang berterima kasih padamu, Raden, karena atas sikap baikmu. Terima kasih kembali Kartini. Aku akan pergi menemui ayahmu. Pada 12 November 1903, saat usia Kartini 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita terus menggebu. Kemudian, Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita, dan suaminya pun mendukung. Kang Mas, aku pengen mengatakan sesuatu. Kalau aku mendirikan sekolah wanita di sini, menurut Kang Mas gimana? Ya, gak apa-apa lah. Kalau itu keinginanmu, saya terima-terima aja. Terima kasih, Kang Mas. Berkat izin dan dukungan suaminya, Kartini mulai merintis sekolah yang ia inginkan. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis, menulis, dan ilmu pengetahuan lainnya. Anggapan semacam ini tentu saja tidak tepat ya. Bagaimana dia sudah mengerti tentang pembahasan ini? Ya wes, aku pulang dulu kita sore.
Baiklah, besok kita akan belajar lagi ya. Iya Mbak Yu. Akhirnya, berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Behind the scene. Apa bang? Tapi Rosa. Iya apa ya?